Sobat BLC, ketemu lagi bersama saya Dadan Nugraha di BLC Podcast. Pada kesempatan ini, kita kedatangan tamu yang istimewa. Beliau adalah merupakan seorang seniman, juga merupakan seorang praktisi di bidang seni dan budaya di Kota Sumedang. Beliau adalah Kang Dedi Hernawan. Beliau adalah pimpinan dari Perkumpulan Seni Simpai Panaratas Paraguna Sumedang atau disingkat dengan nama Simpai Panaratas. Dan beliau juga merupakan guru seni budaya di SMA Negeri 1 Sumedang. Kita kali ini akan membahas mengenai seni dan budaya, khususnya kebudayaan Sunda, dan di mana di Sumedang ini ada kelompok seni yang bernama Simpai Panaratas. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Kang Dedi Kemadaman. Waalaikumsalam Kang Dadan. Saya Rampe. Kang Dedi, ya, boleh sedikit diceritakan apa yang menjadi latar belakang pembentukan Simpai Panaratas? Maaf. Bisa diceritakan bagaimana Simpai Panaratas ini dimulai, Pak? Oh iya. Pertama saya ucapkan terima kasih atas undangan BLC. Semoga ini menjadi kebaikan untuk semua. Amin, amin. Ya, menjawab pertanyaan yang awal tadi, sebenarnya kelahiran Simpai Panaratas itu tidak terlepas dari situasi awal ketika dulu ramai-ramainya di Kabupaten Sumedang digaungkan tentang Sumedang Pusat Budaya Sunda. Waktu itu tahun 2010, ya, 2010 itu ada gerakan Sumedang Pusat Budaya Sunda, di mana para seniman itu begitu euforia menyambut gerakan seniman Sumedang Pusat Budaya Sunda ini. Nah, kami sebagai seniman di bidang karawitan mencoba ambil bagian, yang salah satunya adalah membentuk satu perkumpulan seni bernama Simpai Panaratas. Tapi itu pada generasi awal, Bang. Generasi awal kita buat namanya Simpai Panaratas. Tapi karena perkembangan waktu, beberapa personil, sebagian sudah meninggal dunia, sebagian lagi sudah sepuh. Maka saya sebagai generasi termuda, kemudian membuat New Simpai Panaratas, yang kemudian saya beri nama lebih lengkap lagi menjadi Simpai Panaratas Paraguna Sumedang. Sudah berapa tahun, Pak? Itu kalau dari 2010 ya sekarang sudah 14 tahun. 14 tahun, luar biasa. Lalu ini Pak, Kang, Bapak Akang. Iya, tetap Akang. Akang nih jadinya. Apa makna dari nama Simpai Panaratas ini, Pak? Apa filosofi di balik nama tersebut? Ini pertanyaan yang menarik. Iya. Ya, Simpai itu kalau dalam istilah Sunda itu artinya ikatan. Ikatan. Seperti sapu lidi itu, kemudian diikat itu namanya disimpai. Jadi simpai itu ikatan. Panaratas itu artinya perintis, pembuka jalan, atau para pemula, pembuka jalan, para perintis. Paraguna itu diambil istilah itu dari satu kitab Sunda kuno yang namanya Sakandaan Karsia. Di kitab itu disebutkan bahwa kalau kita ingin bertanya mengenai tatabuhan atau kakawihan, tanyakan ke Paraguna. Jadi Paraguna di sini bisa diartikan sebagai ahli seni musik. Gitu. Sumedang adalah tempat tercinta, tempat kita mengembangkan kreativitas. Jadi Simpai Panaratas Paraguna Sumedang, ikatan para perintis dan para ahli musik yang domisilinya di Kabupaten Sumedang. Luar biasa ya, filosofi dari Simpai Panaratas Paraguna Sumedang atau Simpai Panaratas ini. Kemudian bagaimana proses kreatif dalam kelompok seni ini? Apakah ada pendekatan khusus dalam menciptakan karya seni? Ya. Sebenarnya orientasi Simpai Panaratas itu lebih kepada pengembangan seni karawitan Sunda. Lebih spesifik lagi adalah pengembangan seni gamelan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa seni gamelan yang ada di Sunda itu banyak ragamnya. Tapi kita mengambil satu saja, yaitu gamelan degung. Nah, seni gamelan degung inilah yang kemudian kita kembangkan. Pertama, kalau berbicara tentang seni gamelan degung, tidak bisa dilepaskan dari beberapa karya gamelan degung yang sudah diciptakan oleh para seniman-seniman terdahulu, seperti Pak Namoe, Pak Ik Setiawan, dan versi-versi pengembangan gamelan degung yang lain. Nah, itu yang kita mainkan di bidang seni degung kreasi. Tapi kemudian ada beberapa gamelan degung yang lebih tua lagi, ya, yang kemudian disebut sebagai degung klasik misalnya.
Nah di Gung Klasik itu tokohnya seperti Pak Richard Carmedi. Itu juga yang kami kembangkan. Artinya ada versi yang sangat tradisi atau klasik, yang kemudian ada juga versi kreasi. Tapi kemudian dalam perkembangan selanjutnya ada beberapa seniman Sunda kekinian yang mencipta karya dengan menggunakan gamelan begung, tetapi ide-idenya sangat-sangat baru, sangat mengkini. Atau kalau anak muda sekarang menyebut gamelan kontemporer misalnya begitu. Yang diantaranya diciptakan oleh komponis Dodi Satya Eka Gustiman misalnya. Itu juga beberapa karyanya kita mainkan. Nah, selain itu tentu saja kita juga menciptakan beberapa karya atau mencoba membuat komposisi-komposisi yang aktual, yang mengkini bahasa para seniman, yang sesuai dengan napas zaman, tetapi menggunakan media gamelan. Oke, luar biasa ya, dari seni karawitan, dari degung, betul, dan lebih pada seni gamelan. Oke. Nah, tadi disinggung mengenai seni gamelan dan sebagainya. Lalu kalau Simpai Panaratas ini melihat peran seni dalam masyarakat, terutama di tengah kondisi sosial dan budaya saat ini, bagaimana? Ya ini juga menarik sekali karena kondisi sosial budaya masyarakat saat ini sangat-sangat heterogen. Apalagi terjadi perubahan kebudayaan. Misalnya dari budaya sanggar menjadi budaya yang lebih personal. Contohnya begini. Dulu orang menonton pertunjukan ke gedung pertunjukan. Sekarang orang menonton pertunjukan cukup dari handphone misalnya, atau dari HP. Artinya perubahan kebudayaan seperti ini semestinya direspon oleh para seniman. Artinya beberapa seniman mencoba masuk juga, membuat konten-konten seni untuk menjadi konsumsi di dunia maya misalnya, melalui YouTube, channel YouTube atau apapun. Tapi yang menarik di beberapa komunitas, mereka juga tetap mengembangkan kesenian, tetap mengembangkan karya-karyanya, tapi tidak selalu diangkat ke media sosial. Karena kan ini menarik juga fakta kita itu. Ada dunia maya, ada dunia nyata. Dunia maya, dunia yang sudah disetting untuk kepentingan konsumsi jarak jauh, online begitu. Tapi dunia nyata juga tidak kalah pentingnya. Geliat penciptaan para seniman, khususnya seniman gamelan, itu tidak pernah terhenti. Itu terus terjadi. Bahkan menariknya, tidak hanya di tingkat lokal, tingkat nasional, bahkan di dunia internasional. Ini yang menarik Pak. Lalu kan mengenai tentunya dalam semua itu, dalam membangun kelompok ini tentunya tidak mudah. Ada tantangan-tantangannya. Nah, tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi dalam misalnya berkarya atau berkolaborasi mengenai seni budaya ini, khususnya seni Sunda ini? Begini. Kalau dari internal Simpai Panaratas sendiri, kita sudah berangkat dari kesadaran bahwa setiap personel itu datang dari lingkungan kebudayaan atau latar belakang yang berbeda-beda. Itu yang pertama. Artinya ketika kita menggarap satu jenis kesenian di lingkung atau di perkumpulan seni Simpai Panaratas, maka bagaimana dari awal kita sudah tentukan konsep besarnya seperti apa. Nah, lalu tantangannya apa? Biasanya diarah kepada pemahaman yang tadi. Seringkali mispersepsi atau bagaimana. Tapi ketika itu proses berjalan terus-menerus, apalagi kebanyakan sih personil Simpai itu para sarjana seni, mereka sudah begitu mudah paham, mudah memahami apa yang menjadi tujuan dari sebuah gerakan. Itu pertama. Kemudian tantangan artinya ada. Tantangan kedua, lebih kepada tantangan ketika kita berkolaborasi di luar kebudayaan kita. Contoh nih, ada suatu saat kita diundang berkolaborasi di Jakarta dengan para musisi dari luar negeri, dari Prancis. Namanya Le Concert Import. Ini semacam 5 orang pemain alat musik tiup yang punya latar belakang kebudayaan barat. Tapi mereka harus berkolaborasi dengan kita yang punya kebudayaan timur, dalam ini adalah gamelan. Tentu sistem musiknya berbeda. Tapi kemudian apa yang menjadi solusi kita atas perbedaan dan untuk menjawab tantangan ini? Jawabannya cuma satu, kita harus membaca. Kita harus punya literasi tentang apa musik barat itu. Adakah keterkaitan sejarah antara musik gamelan yang ada di Sunda misalnya, umumnya di Indonesia, lebih jauh lagi, lebih dekat lagi di Pulau Jawa misalnya, dengan kebudayaan Perancis? Ternyata setelah kita membaca literasi, keterkaitan itu nampak jelas dalam sejarahnya.
Pertama tahun 1889 misalnya, dulu ada satu peristiwa namanya Exposition Universelle di Prancis, di Paris, di mana beberapa ensiklopedi gamelan dan kebudayaan Sunda hadir di ruang pameran yang sangat besar, pameran teh sedunia. Artinya itu awal persentuhan gamelan dengan kebudayaan Barat. Yang sehingga kalau kita baca literasi itu dan kemudian di kemudian hari kita bekerja sama dengan mereka, itu bisa menjadi semacam latar belakang historis yang bisa jadikan pijakan ketika kita melanjutkan kolaborasi pada hari ini. Luar biasa. Nah, tadi berarti ada respon yang positif atau apresiasi dari negara luar. Nah, dari karya-karya dari Simpai Panaratas ini, bagaimana respon masyarakat publik terhadap karya-karya yang diciptakan oleh Simpai Panaratas? Masyarakat di dalam dan juga di luar. Ya, sementara sebenarnya Simpai Panaratas tidak membuat album, belum sampai membuat album. Ya. Tapi partisipasi di beberapa kegiatan ya. Misalnya contoh dulu tahun 2020-an ada semacam 2022 ada festival adat kerajaan Nusantara. Dan waktu itu kita diberi kesempatan untuk membuat karya gamelan kolaborasi dengan orkestra. Akhirnya kita mencari beberapa pemain orkes, pemain sembal gesek, kuartet, beberapa orang pemain gesek dari UPI Bandung. Kemudian akhirnya lahirlah satu garapan, dua karya. Pertama berjudul Jatuh Krame, yang kedua judulnya adalah Sonteng. Nah, dua karya itu merupakan karya kolaborasi antara gamelan kuno yang ada di Kabupaten Sumedang di Museum Prabu Gajah Ulung, disatu padukan dikolaborasikan dengan orkestra barat yang dari Siliwangi. Lahirlah sebuah karya orkestra dan ketika dipertunjukkan, ya alhamdulillah responnya luar biasa. Seperti itu saja. Tadi bercerita mengenai kolaborasi. Nah, cita-cita ke depan nih yang ingin dijelajahi kolaborasi dengan siapa, misalnya membentuk suatu jenis musik tertentu kah, atau kolaborasi seperti apa yang dicita-citakan mungkin ke depannya gitu kan. Sebelum menjawab, saya ingin menjelaskan dulu tentang keindahan sebuah proses kolaborasi. Justru ketika berkolaborasi, kita itu belajar banyak dari kebudayaan, khususnya kebudayaan musik dari satu lingkungan yang berbeda dengan kita. Artinya proses belajar itulah yang menjadi tujuan kami sebenarnya. Itu yang membuat kami senang. Untuk itu kalau ditanya dengan siapa dan apa yang diimpikan, tentu saja dengan semua pihak manapun. Tapi yang paling dekat, jujur saja, saya ingin sekali berkolaborasi dengan kawan-kawan kami yang berbeda latar belakang etnis di Indonesia, di Nusantara ini satu. Kedua, dengan berbagai macam budaya di luar Indonesia, mau barat, timur, utara, selatan, silakan. Karena itu bagi kami adalah ruang untuk belajar. Saya kira demikian. Itu cita-cita dan impian kami sebenarnya. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan yang tadi dicita-citakan oleh Simpai Panaratas dan kelompok-kelompok ini bisa terwujud terwujud cita-cita ti sadayana ti Simpai Panaratas ini. Mengenai kan kalau di Sunda itu ada yang namanya karawitan, kawi, pupun, nah itu Pak. Bisa mungkin sedikit diceritakan atau bukan diceritakan, dijelaskan mengenai hal tersebut. Di bidang musik barat itu ada istilah seni musik. Tapi kalau istilah lokal musik itu disebut karawitan. Gitu. Jadi kalau ada yang bertanya apa arti karawitan, ya musik. Apa istilah lain dari musik, ya karawitan kalau dalam istilah lokal. Itu sama-sama menjelaskan tentang seni bunyi. Seni bunyi. Jadi seni bunyi dalam konteks budaya Sunda disebut dengan karawitan. Nah, menurut beberapa teori, karawitan itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ada yang disebut sebagai karawitan sekar. Ada yang disebut sebagai karawitan gending. Ada juga yang disebut sebagai karawitan sekar gending. Nah, karawitan sekar itu contohnya yang tadi Kang Dadan sebutkan. Ada pupu, ada kawi, ada belu, ada tembang Sunda. Artinya memang yang karawitan yang lebih dominan mengarah kepada seni vokal. Itu sebenarnya sekar, karawitan sekar. Adapun yang karawitan gending itu yang bersifat instrumental. Contohnya yang tadi saya jelaskan,
Ada beberapa jenis karya dalam gamelan degung itu kebanyakan instrumental yang disebut sebagai degung klasik, di mana tokoh-tokohnya seperti Pancar Carmedi misalnya itu hampir jarang menggunakan vokal, ada kawinnya nggak ada, itu betul-betul hanya bunyi-bunyi dari alat musik gamelan itu bersifat gending, itu jadi disebut karawitan gending. Tapi ada juga yang menggabungkan dua unsur itu yang disebut sebagai sekar gending, yang kemudian saya sebut tadi di awal, di antaranya ada seni degung kreasi yang kebanyakan diciptakan oleh para pencipta kekinian seperti Pak Nano atau Pak Iik atau Pak Upun Kubarsa seperti itu. Itu saya kira ya. Sekali lagi ada karawitan sekar, gending, dan sekar gending. Untuk lebih jelasnya mengenai Simpai Panaratas dari tadi, kita saksikan tayangan berikut ini. Baik, tadi pemirsa atau sahabat BLC sudah menyaksikan beberapa cuplikan video dari penampilan dari kelompok seni Simpai Panaratas ini. Kita kembali lagi ke Kang Didi. Ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana Simpai Panaratas ini mempertahankan semangat dan relevansi dalam dunia seni yang terus berkembang ini? Saya kira justru tampil di beberapa event itu otomatis sudah membangun semangat tersebut. Karena setiap event itu menawarkan satu pengalaman-pengalaman baru dan tantangan-tantangan baru. Itu sangat penting sekali. Contohnya yang paling berkesan di antaranya adalah ketika suatu saat kita diundang di Aula Simfonia Jakarta. Itu tempat pertunjukan di Jakarta yang sangat mewah, sangat bagus, sangat representatif dari sisi akustik maupun dari aspek-aspek yang lain. Dan saat itu kita diberi kesempatan untuk tampil di sana. Tentu saja itu menjadi pengalaman baru dan kita melihat, oh ini ternyata perspektif sekali di masa depan. Karena selain mendapatkan ilmu baru, pengalaman baru, suasana baru, saudara-saudara yang baru, teman yang baru, kita mendapatkan kesan-kesan yang mendalam bahwa kesenian itu ternyata sangat-sangat fleksibel, sangat penuh daya-daya kreativitas, begitu terbuka lebar bagi kita untuk berkreativitas di situ. Dan
Dan itu yang membuat kita terus-terusan menarik dan bersemangat. Itu saya kira Pak Dadan. Lalu untuk ruang-ruang berkreasi nih Pak, khususnya di Sumedang. Ini kalau misalnya mau pentas di mana, ya kan kalau misalnya kita sebagai seniman ingin menampilkan apa yang menjadi karya kita. Ini kalau di Sumedang sendiri biasanya ditampilkan di mana? Ya, di luar Simpang Panatas dulu. Iya. Kalau saya melihat beberapa tempat di Sumedang sudah menjadi ruang-ruang untuk berekspresi. Misalnya di alun-alun Sumedang. Terus juga ada beberapa festival di mana kesenian tampil juga di sana. Kemudian kita juga punya gedung center, creative center. Saya kira beberapa anak muda juga seringkali pentas di sana. Di Rancakalong kita punya Dio Theater, dan di Pangaduan Gebel kalau nggak salah itu ada namanya gedung kesenian. Namun bagi Simpang Panatas sendiri, kita justru sedang mencari beberapa alternatif tempat pertunjukan. Di antaranya, beberapa pekan ini kita punya program yang namanya Edu Gamelan. Edu Gamelan. Itu program gamelan masuk kafe, dan program gamelan masuk sekolah. Yang sudah berjalan masuk sekolah. Yang sudah berjalan adalah program gamelan masuk kafe. Yang program gamelan masuk sekolah masih dalam proses rintisan. Apa makna dari Edu Gamelan ini? Kita ingin memberikan edukasi tentang gamelan kepada para audiennya. Nah, kenapa kafe yang kemudian kita menjadi kejaran kita, menjadi target kita? Karena saya melihat kafe hari ini tidak hanya menjadi tempat kongko-kongko, tapi kafe hari ini sudah menjadi pusat kebudayaan. Kalau dulu sanggar masih berfungsi, anak muda masih pergi ke sana. Tapi sekarang anak muda tinggal di kafe, berlama-lama duduk di kafe. Dan itulah tempat yang tepat bagi kita sebagai para praktisi seni untuk menghampiri mereka, menyapa mereka, membawa gamelan ke pusat kebudayaan yang baru yang bernama kafe itu. Dan kita perdengarkan kembali musik-musik gamelan di sela-sela mereka minum kopi, bercengkrama dan sebagainya. Sehingga harapannya di pikiran mereka, dirasa mereka, dalam suasana mereka hadirlah musik-musik gamelan. Gitu kira-kira. Itu konsep dari Edu Gamelan. Jadi ada unsur edukasi atau pendidikan gamelan kepada khalayak masyarakat yang ada di wilayah tertentu, khususnya di lingkungan kafe. Dan insya Allah biasanya kalau di kafe itu anak-anak muda ya. Itu juga semacam satu strategi kebudayaan juga. Artinya kita coba membawa ide gamelan kepada pikiran dan perasaan anak-anak muda. Luar biasa. Nah, hal kedua yaitu rintisan Edu Gamelan, gamelan pentas di sekolah, pentas keliling. Dan ini belum terlaksana, masih dalam proses perencanaan. Mudah-mudahan ke depan akan segera terrealisasi. Yang gamelan masuk ke kafe-kafe ini sudah berjalan? Berjalan satu kafe di Sumedang. Kalau boleh disebutkan, saya akan sebutkan. Ada satu kafe di Sumedang, dan itu dia memfasilitasi kami untuk tampil. Bahkan untuk sampai akhir tahun, satu-satunya kafe yang memberikan fasilitas pada kami, di antara sampai mereka berani mengeluarkan pembiayaan untuk supporting pada grup kami, agar kami bisa tampil di sana. Kalau boleh disebutkan, saya akan sebutkan. Boleh, silakan. Boleh sebutkan? Boleh. Kafe itu bernama Jaji Cafe. Jaji Cafe miliknya Pak Haji Eki yang ada di Nalego. Oh, itu sudah itu cukup support terhadap keberadaan Simpang Panatas. Bahkan kita rencana nanti di akhir tahun ada pertunjukan teater Juragan Hajat rencananya, di mana Simpang Panatas dengan beberapa siswa sebangsa menerbitkan karya teater berbahasa Sunda di sana. Luar biasa. Mudah-mudahan sih ini juga diikuti oleh pengelola kafe yang lain ya Pak ya. Jadi tidak hanya budaya barat atau luar, tapi seni Sunda khususnya ini kita bisa masuk ke kafe-kafe juga. Kami menunggu sebenarnya. Ada barangkali ada teman-teman yang punya kafe yang tertarik dengan ide ini. Yuk datang saja ke Simpang Panatas. Kemana itu kalau ya, bisa mungkin bisa melalui Paradan juga. Nanti dihubungkan dengan saya. Bisa lah, nanti saya kasihkan nomor HP-nya. Tapi kalau sekretariat sendiri ada di Desa Mandala Herang, Cimalaka. Desa Mandala Herang, Cimalaka. Nomor RT RW itu biar ya itu nomornya. Jadi tempatnya itu di Dusun Cicelo, RT 04, RW 08, nomor 058B, Desa Mandala Herang, Kecamatan Cimalaka. Kode pos 45353. Komplit ya Pak ya? Harus komplit Pak, biar nanti sahabat PLC yang menonton podcast kita ini terinspirasi, khususnya yang pengelola kafe bisa ada Edu Gamelan ini gitu kan Pak ya. Kami tunggu. Ya. Lalu ini Pak, tadi kan udah mengadakan program yang tadi Edu Gamelan ya, masuk ke kafe. Nah,
di Simpai Panartas ini melakukan pelatihan juga nggak sih? Kursus-kursus menerima untuk umum juga nggak sih? Ini pertanyaan menarik. Sebenarnya keinginan anak muda untuk belajar tinggi, beberapa sudah datang pada kami, tapi sayangnya itu baru sebatas perencanaan di Simpai Panartas. Tapi ini sudah menjadi bagian dari program yang ke depan akan dilaksanakan. Yaitu Simpai Panartas akan membuka semacam kursus karawitan. Khusus karawitan terutama untuk anak-anak SMA. Maksudnya kalau ada ya anak-anak SMP juga ya kalau berminat. Tapi khusus yang ingin menguasai alat musik karawitan Sunda. Seperti misalnya suling, kecapi, rebab, gamelan, atau kendang misalnya. Nah ini tentu kita karena ruang kita juga sangat terbatas di Sanggar itu, kemungkinan besar kita akan bekerjasama dengan instansi yang lain yang dimana fasilitas itu sudah tersedia. Jadi tinggal nanti datang aja ya Pak ya ke Sanggar. Bisa itu ada apa kacapi, bisa suling atau satu-satu atau ya. Kalau di karawitan itu ada semacam alat musik yang memang harus menjadi alat musik sifatnya individual. Contohnya rebab. Itu harus dikuasai secara individual. Suling atau kacapi. Tapi ada juga alat musik yang harus dimainkan secara ensemble atau berkelompok, seperti gamelan degun. Nah kalau di Simpai Panartas, alat-alat yang saya sebutkan barusan tersedia untuk sebagai alat untuk berlatih bagi anak-anak muda yang mau berlatih. Silakan datang saja. Lalu ada satu pertanyaan lagi yang ada di benak saya. Ini mengenai tadi kan gamelan, degung segala macam. Ada lagi dalam seni Sunda itu yang namanya tarawangsa. Tarawangsa ini apa sih Pak? Kang? Ya, sebenarnya ini bagus. Tapi sebetulnya mungkin mudah-mudahan nanti suatu waktu akan kita bahas ya. Tapi tarawangsa yang saya ketahui itu pertama dia salah satu kesenian yang berkembang di Desa Rancakalong, Sumedang. Alat musiknya itu ada dua, yaitu yang disebut sebagai rebab atau orang Sunda lama menyebutnya rebab jangkung. Yang satu lagi adalah kacapi. Tapi jenis kacapi yang terdiri dari hanya 7 senar saja. Nah, atau orang di orang Rancakalong menyebutnya jentreng. Disebut jentreng tarawangsa. Nah, kesenian ini dua alat musik ini memainkan beberapa lagu khas tarawangsa yang tidak ada pada ensemble yang lain. Nah, ini menarik sekali. Nah kemudian seni tarawangsa ini tidak hanya dimainkan sebagai seni pertunjukan, tapi juga punya fungsi ritual yang berkaitan dengan pertanian. Makanya kalau di sana itu ada upacara-upacara, misalnya contohnya ngalaksa. Ngalaksa itu artinya ngalaksanakan sebagai ungkapan syukur atas hasil panen yang melimpah. Masyarakat itu berkumpul di berbagai macam desa ke satu tempat yang disebut sebagai desa wisata dan selama beberapa hari, beberapa malam ditabuhlah tarawangsa. Dan masyarakat menari dari siang kadang sampai malam sampai pagi kecuali pada saat sholat ya berhenti. Kemudian nanti di akhirnya mereka membuat laksa. Laksa itu dia menumbuk semua bahan-bahan, memasak semua bahan-bahan yang dikumpulkan oleh masyarakat dari berbagai macam desa itu secara bersama-sama. Kemudian menjadi mirip semacam apa ya? Orang melepet. Tapi dibungkusnya bukan oleh daun cawu, bukan pakai daun pisang, tetapi menggunakan daun laksa. Nah kemudian acaranya disebut laksa karena membuat laksa. Nah itu saya kira luar biasa. Kan kalau bicara mengenai seni dan budaya kayaknya nggak cukup sebentar ya, mungkin bisa lama gitu menggali seni budaya, khususnya tentang kesenian Sunda karena masih banyak sekali yang memang filosofi yang dari kesenian Sunda ya, seperti misalnya bentuk halu apa segala macam gitu kan. Menariknya lagi ini Kang Danda, kita bicara kebudayaan itu ketika disebut satu hal maka dia akan menemukan kedalamannya lagi. Menyebut satu hal ketemu lagi kedalamannya lagi. Tarawangsa disebut sudah punya kedalaman tersendiri. Gamelan disebut punya kedalaman tersendiri. Tadi disebut tentang lisung dia punya kedalaman tersendiri. Tapi walaupun masing-masing punya kedalamannya, ternyata ada beberapa hal yang saling terkoneksi satu sama lain. Ini yang menarik dari kebudayaan Sunda. Begitu luasnya. Luas kalau kita hatur nuhun pisan Kang tos dongkap ka BLC Podcast. Jadi kalau berbicara mengenai
seni budaya ini akan sangat lama sekali, panjang. Tadi yang disebutkan oleh Kang Dedi, ini ada kedalaman tersendiri di seni budaya akan merembet terus dalam, semakin dalam semakin dalam. Nah Kang, sebelum kita tutup, mangga barangkali ada yang mau disampaikan kepada penonton atau pemirsa BLC, mana silakan. Pemirsa BLC yang saya hormati, perkenalkan saya Dede Hernawan dari Simpai Pararatas Paraguna Sumedang. Dan sebagai orang praktisi seni, kami terus mengajak bahwa seni itu selalu berhubungan dengan kehidupan. Kehidupan tanpa kesenian akan terasa kaku. Kesenian selalu bagian dari kehidupan. Untuk itu, terus berkarya, terus berkreativitas, berkehidupanlah dengan penuh cita rasa kesenian. Demikian. Luar biasa. Seni Sunda lain dengan saukur hiburan. Tapi oke, pengajaran bikin ngajaga kabudayaan tur ngajaga ajen diri. Seni Sunda bukan hanya sebagai hiburan saja, tetapi juga pelajaran untuk menjaga kebudayaan dan menjaga harga diri kita. Itu merupakan sebuah identitas kita. Baik, terima kasih Kang sekali lagi, hatur nuhun pisan tos dongkap. Tentunya terima kasih banyak atas kesediaannya di hari ini datang ke BLC Podcast Studio. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua, khususnya tentang kebudayaan. Baik, Sobat BLC, tentunya bagi Anda yang ingin mendukung channel ini, BLC Podcast, tentunya subscribe, like, komen, dan juga share. Saya Dadan Nugraha pamit, sampai jumpa di podcast berikutnya.
Terima kasih Sumedang.